Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kita review latihan lalu. Ini secara teori sudah dibahas ya. Di atas kertas hasilnya sudah didapatkan, tapi implementasinya bagaimana? Merealisasikannya bagaimana? Ya, ini teori tidak hanya teori di atas kertas, tapi bisa kita buat ya. Alatnya bisa kita buat, yaitu dengan membutuhkan komponen-komponen yang kita sudah simulasikan di simulator. Misalkan di sinilah yang kasus ini lampu tangga ini kita buat alatnya ya, dengan membeli saklar, membeli dua saklar ya, dua saklar. Kemudian setelah kemarin dibuat gerbang-gerbangnya, dinyatakan IC-nya itu tipenya berapa, kita cari IC-nya ya. Misalkan ada gerbang N, itu gerbang N2 input, itu IC-nya adalah 7408 ya. Harganya mungkin sekitar Rp3.000. Kemudian kalau gerbang NOT itu 7404, IC-nya 7404. Itu harganya juga sama Rp3.000, bentuknya seperti ini ya. Nah, IC-nya ini bisa dicari di toko elektronik. Ini bisa disolder. Nah, disolder berdasarkan apa? Rangkaian yang sudah dibuat, kaki-kaki nomor berapa saja. Ya, nanti dilihat datasheet dari 74 IC TTL ini, ya, IC 7408 atau 7404. Kemudian kita beli lampu ya, lampu tegangan 220 ini mungkin sekitar 5.000 mungkin ya, atau terserah nih, tidak hanya harus lampu pijar, bisa juga lampu LED ya, sekitar mungkin 15.000. Kita beli switch tadi, saklar ini mungkin ya bisa jadi 3.000. Saklar untuk di atas ini ya, ada switch atas, ada switch bawah. Nah, kita beli saklar yang sama 3.000 atau 5.000 lah ya, untuk saklar yang ada di rumah. Kita bisa ganti dengan itu. Selanjutnya ini beli baterai ini bisa kita ganti dengan adaptor chargernya handphone juga bisa ya. Kita langsung hubungkan dengan IC ini juga bisa. Ini wiringnya saya tunjukkan di sini kemana jalur-jalurnya. Ini kalau kita misalkan beli baterai 9 volt, kita butuh IC. Ini baterai 9 volt ini 10.000 mungkin ya. Ini kita butuh IC penurun tegangan menjadi 5 volt. IC regulatornya 7805. Nama tipe IC-nya ini mungkin sekitar 3.000 juga ya. Jadi 9 volt turun 5 volt karena IC ini membutuhkan tegangan 5 volt. Ya, enggak 9 volt, 5 volt. Kemudian ini tegangan AC dari PLN kita bisa masukkan lewat terminal ini. Ya, kita beli modul relay. Nah, modul relay ini digunakan untuk memisahkan tegangan rendah 5 volt tadi dengan tegangan tinggi 220 volt AC. Ya, maka dibelilah modul relay. Modul relay ini mungkin sekitar 10.000 ini. Ya. Dan IC ini bisa jadi harganya tadi sudah ya Rp3.000. Jadi murah sekali. Dan ini bisa kita buat, realisasikan, tidak hanya teori saja di atas kertas ya, bisa kita buat sendiri. Nah, kemudian untuk yang kasus yang kedua seperti ini, alat pencuri, ini bisa kita buat juga seperti ini ya. Nih misalkan ini saya beli buzzer yang berbunyi jika dikasih tegangan ya. Kemudian ada switch controlnya ini yang mengendalikan bahwasanya ini alarm bisa di disable atau di enablekan, atau bisa dimatikan atau dinyalakan alarmnya. Ini limit switch yang kita tempelkan di jendela. Ini yang kita pinta ini di jendela switch, ini limit switch ya. Bisa kita beli di pasar. Ini mungkin harganya 3.000 juga ya. Ini anggap 5.000, ini 3.000. IC ini 3.000 ya. Ini baterai 10.000. Ini IC 3.000. Semua IC 3.000 ya, 3.000-an atau 4.000-an lah ya. Buzzer ini mungkin sekitar 5.000. Murah ya. Nah, ini kita pasang switch ini, tempel di mana? Di jendela dan pintu ya.
dan ini kita hubungkan pakai kabel ya, atau pakai PCB ya. Kalau Anda hobi elektronik, Anda pasti paham dengan PCB, print circuit board ya, dimana nanti komponen-komponen diletakkan di sana, di solder ya. Ini jalur-jalurnya kita bisa yang kita pasang ya. Ini dua ini bisa kita gantikan dengan adaptor 5 volt juga bisa ini ya. Oke, nah yang seperti ini, kalau seandainya ini saya masukkan dalam kotak ini ya, ini yang saya lingkar ini saya masukkan ke dalam kotak, ini masuk dalam kotak ini ya. Nah, yang keluar itu cuma kabel switch. Keluar dari kotak itu cuma kabel 2 switch ini, kemudian switch ini keluar kabel dari kotak, kemudian keluar kabel untuk buzzer ya. Yang ini saya masukkan dalam box. Nah, ini outputnya, device output. Ini adalah input ya, ini adalah device input atau device atau komponen-komponen input ya. Ini komponen output yang akan dikendalikan. Ini akan mengendalikan, yang akan memberikan perintah kepada buzzer kapan harus aktif ya. Nah, yang saya garis arsir ini itu adalah controllernya ya. Pengendali, rangkaian controllernya, rangkaian pengendalinya. Dia butuh input dari switch ini ya. Nah, kalau saya gambarkan, ini ada boxnya, misalkan box kotak, sudah kita kotak ini rangkaiannya. Saya kotak, saya beri kotak yang bagus. Kemudian saya tinggal keluarkan kabelnya untuk ke switch jendela. Ada 3 ya. Ke switchnya pintu. Kemudian 2 kabel ke switchnya ke buzzer ya. Kemudian 3 kabel ke switch untuk enable, disable dari alarm. Nah, box inilah nanti isinya controller ya, controller atau pengendalinya yang dirancang sendiri tadi. Dalamnya adalah IC ya, rangkaian elektronik. Nah, ini mengarah ke apa? PLC nantinya. PLC beginilah cara kerjanya. PLC nanti adalah sebuah box yang dalamnya adalah rangkaian elektronik berbasis mikroprosesor. Yang keluar cuma kabel-kabel input outputnya saja. Dan ini PLC lebih kemampuannya lebih banyak dibandingkan dengan IC-IC yang kita pasang seperti ini. Kalau ini tidak bisa diprogram ya, kerjanya cuma begitu saja. Tapi kalau PLC ini kita bisa program, mau dijadikan inputnya berapa, outputnya berapa, kemudian mau dijadikan cara kerjanya seperti apa ya, berdasarkan inputnya dan outputnya apa, itu bisa kita program. Nah, inilah penjelasan menuju ke programmable logic controller ya. Jadi awalnya itu dari rangkaian yang sederhana menjadi rangkaian lebih kompleks, yaitu PLC. Kita mencoba membahas mengenai PLC, khususnya mengenai hardware atau perangkat kerasnya. Nah, Omron ini salah satu produsen dari PLC. Ini memiliki banyak varian, namun hanya satu yang kita bahas, yaitu tipe CP1L. Jadi tipe CP1L ini memiliki 10, 14, 20, 30, 40 atau 60 titik input output ya. Jadi terminal input outputnya bervariasi ya, ada yang 10, 14, 20, 30, 40 atau 60 ya. Ini adalah kemasan yang ada di pasaran. Kalau yang ini CP1L L10, ini berarti memiliki input output 10
input outputnya adalah terminal ya, terminal screw-nya ini ada 10 untuk input output. Kemudian CP1L L20 itu berarti memiliki 20 input output. Ada lagi CP1L M40, itu berarti memiliki 40 input output ya. Ini tiga ini saja yang dilihatkan di sini. Ada yang 14, mana yang 30 yang nggak kelihatan di sini, sama 60 ya. Itu tidak saya tampilkan di sini. Dan inilah penampakan dari Omron CP1L ya, PLC. Yang terlihat di sini ya nanti adalah terminal semua, yaitu input outputnya. Bisa dihubungkan ke sensor atau aktuator ya. Nah ini kalau dilihat dari sketsanya, terlihat dari tampak depan, ini yang tipe CP1L L10 ya tadi, yang memiliki 10 titik input output ya. Ini terminalnya saya perbesar di sini seperti ini. Ini juga terminalnya saya perbesar di sini. Kalau CP1L L10 ada 10 input output, maka lebih spesifiknya adalah memiliki 6 input ya dan 4 output. Jadi 6 tambah 4 10 IO ya. Nah, ini kalau dipisahkan secara spesifik, maka dia memiliki 6 input dan 4 output. Kemudian yang seri ini itu tidak bisa diekspansi ya, unitnya tidak bisa diekspansi, alias kalau kita ingin menambah IO itu tidak bisa, tidak ada fasilitas untuk menambah IO-nya. Misalkan kita kurang IO-nya, misalkan ingin menambah menjadi 20 atau 40, maka fasilitas dari CP1L L10 ini tidak ada ya, tidak memiliki fasilitas untuk itu. Nah, di terminal screw ini adalah screw atau skrup yang bisa kita koneksikan dengan kawat atau kabel. Ini terlihat tulisan ya. Tulisan ini berarti L1 di sini ya. Ini menunjukkan bahwasanya inisial huruf ini adalah menunjukkan nama dari screw ini ya, terminal ini. L2 garis miring N ya. COM ini berarti COM-nya. Ini 01 berarti terminal input 01 ya. 01, 00, 02, 03 ya. Ini juga. Jadi ini sesuai dengan posisi skrunya. 06 berarti skru yang ini. 03 berarti skru yang ini ya. 04 skrunya yang ini. 02 itu skru yang ini. Baik, kemudian untuk yang terminal ini terminal input. Terminal input. Kalau ini adalah terminal output. Output ya, memiliki juga tadi ada outputnya cuma 4, berarti ini nama atau alamat dari terminal output yang pertama. 01 itu terminal output yang kedua, 02 itu yang di sini, 03 itu yang di sini ya, ada 4. Sementara COM ini adalah common ya, common. Pin common. Ini nanti dibahas di slide berikutnya nanti apa maksud dari common ini. Ini juga ada terminal inputnya, ada common. Baik, ini penampakan dari CP1L dan semua terminal ini memiliki nanti di versi di Omron tipe lain juga memiliki inisial seperti ini di setiap terminalnya. Kemudian yang ini adalah tipe CP1L 20D ya, L20D, dimana inputnya ada 12, outputnya ada 8 ya.
Kemudian yang seri ini bisa diekspansi, ya, dapat diekspansi hingga mencapai 60 IO, ya, hingga mencapai 60 IO. Berarti kalau kita misalkan ini cuma 20 IO, maka kita bisa ekspansi dia menjadi, kita tambahkan menjadi 60 input output. 60 input output. Dan di sini setiap terminal juga memiliki, di setiap terminal itu juga memiliki tanda, ya, atau diberi nama setiap terminalnya. Ada COM juga di sini, sama. Sini juga ada COM. Selanjutnya ada tipe CP1L M40. Ini M40 berarti 24 input, memiliki 24 input dan 16 output, ya. Inputnya lebih banyak ini. Coba hitung 1 2, ya, terus ini ada inisialnya 00, 1, 02, 03, 04, 05, 06 sampai 023. Kemudian 16 outputnya ada di sini. Output, ya, di sini input semuanya, ya. Outputnya ada 16, berarti 0 sampai 15, ya. Misalkan di sini 0, 1, 2, 3, 4. Di sini ada inisialnya 6 dan seterusnya. Ini ada juga COM, ya. Common, pin common, screw, terminal screw common. Dan ini bisa diekspansi, tipe yang M40 bisa diekspansi hingga 160 IO. Jadi lebih banyak lagi, karena memang tipenya ini sudah IO-nya sudah banyak, maka ekspansinya pun juga lebih banyak. Nah, ini kita tunjukkan bagian-bagian dari terminal. Maksud saya bagian-bagian dari PLC-nya. Di sini nama partnya dan fungsi-fungsinya, ya. Di sini ada bagian-bagian yang harus kita ketahui sebelum kita menggunakan PLC ini. Nah, ini kalau Omron secara umum seperti ini. Jadi baik yang versi 10 IO tadi, 20 IO, itu nama terminalnya sama, ya. Nama terminalnya sama, dan nama keterangannya dari bagian-bagian di panelnya itu juga standar sama. Misalkan yang ini, ya. Yang ini nomor 1 ini kita lihat. Saya klik sini nomor 1. Kita rubah dulu, ya. Nomor 1 itu nomor 1 ini adalah memori kaset slot, ya. Slot memori ini sebenarnya ini adalah slot untuk memori, ya. Ini hanya tersedia di CP1L. Jadi ini adalah slot untuk memori yang digunakan untuk untuk memasukkan kaset memori, ya, seperti mungkin SD card lah, ya. Kalau kita itu bentuknya nanti di bagian nomor 15 nanti bentuk dari memori kasetnya itu. Jadi memori kaset memori ini dapat digunakan untuk membackup atau menyimpan program yang kita buat, ya. Programnya, parameter-parameternya yang sudah kita simpan di sana, atau memori data-data yang kita simpan di PLC-nya bisa kita backup di memori kaset memori ini, ya, kaset memori. Dan memori ini juga bisa di copy, ya, ke unit lain, ya, ke unit lain dari CP1L ini, tanpa membutuhkan
software. Jadi tinggal copy saja, pindahkan saja kaset memorinya ke kaset memori CP1L lain. Itu bisa tercopy tanpa membutuhkan software untuk memindahkan kopiannya ke PLC yang lain lah, anggapnya gitu. Itu yang nomor satu. Jadi tempat memasukkan slot memori ini, tempat memasukkan kaset memorinya atau card memorinya bisa kita masukkan di sini. Yang nomor 2 ini adalah port untuk USB port ya, digunakan untuk mengkoneksikan PLC ini ke komputer ya, sehingga komputer itu dapat digunakan sebagai programmer, tempat pemrograman dan tempat memonitoring atau melihat apa yang terjadi pada PLC-nya. Selanjutnya nomor 3 ini apa? Nomor 3 ini adalah adjuster analog ya, analog adjuster ini untuk mengatur analog, sinyal analog. Ini bisa diputar untuk mengatur nilai dari area auxiliary. Alamat ini ya bisa diatur dari angka 0 sampai 255, atau juga bisa digunakan untuk mengubah settingan timer counter ya, tanpa harus menggunakan software atau komputer. Jadi dengan memutar itu saja, memutar ini ada seperti trimming potensio ya, ini bisa diputar pakai obeng. Itu bisa kita atur timer atau counter, settingan timer counternya. Itu juga kita bisa mengatur angka dari alamat atau area A642C. Ini ada area alamat di mana area angkanya bisa kita ganti dari 0 sampai 255 ya. Itu gunanya. Nah, adjuster nomor 3 ini. Nomor 4 bentuknya seperti ini. Ini ada sepertinya seperti 2 pin terminal ya. Kita lihat ini adalah nomor 4. Itu adalah konektor input ya, untuk men-setting tegangan analog eksternal ya. Ini dimiliki hanya oleh tipe CP1L ini. Nah, ini cara makainya bagaimana? Masukkan tegangan eksternal antara 0 sampai 10 ya, dan gantilah area memori ini ke angka dari 0 sampai 256 ya. Nah, ini berarti dari tegangan luar bisa kita ganti dari tegangan 0 sampai 10. Ini sebenarnya ada hubungan sama nomor 3 tadi. Kalau nomor 3 tadi kita atur pakai potensio atau trim port yang diatur pakai obeng. Kalau ini kita ngaturnya pakai tegangan eksternal antara 0 sampai 10 ya. Itu tujuannya juga mirip, tapi alamatnya dirubah itu di alamat 643CH memorinya. Bisa diatur angka isinya berarti dari 0 sampai 256. Kita lihat berikutnya nomor 5. Nomor 5 ini adalah deep switch ya. Deep switch ini seperti switch kecil, switch array, switch saklar kecil yang saklar mikro ya, yang disusun sejajar. Itu digunakan untuk men-setting memori ya. Jadi memori ini bisa disetting agar dia sewaktu dibaca dia butuh konfirmasi dulu ya, izin, agar memori ini tidak sembarangan isi ya, atau ditulis di write. Jadi ada izin terlebih dahulu, permission write ya, izin untuk mengubah data ya pada memori yang ada di dalamnya, atau pada memori yang kita miliki di eksternal, yang bisa kita ambil dari data eksternal.
Selanjutnya kita lihat di nomor 7 ya, nomor 7. Nomor 6 ya. Jadi nomor 5 tadi ini ada deep switch. Deep switch ini adalah switch 1 2 3 4 5. Ada switch kecil yang bisa kita atur on off. Ini ada berapa 5? 1 2 3 4 5. Ini guys, menggesernya pakai obeng bisa, pakai ujung pena juga bisa itu ya. Bisa diatur on off. Jadi untuk men-setting agar memori tidak sembarangan bisa kita tulis ya, proteksinya lah, protektor. Kemudian nomor 6 ini adalah baterai. Ini baterai sama halnya dengan baterai yang ada di komputer ya, digunakan untuk clock atau jam ya, atau RAM yang ada di dalam PLC untuk mempertahankan data, baik itu jam atau isi dari memori ketika power supply-nya off. Jadi kalau misalkan tegangan supply tidak ada, maka data tetap tersimpan karena ada baterai ya, baterai. Jadi nomor 6 ini adalah tempat baterai. Nomor 7 ini adalah indikator, lampu indikator ya, biasanya berupa LED. Ini mengindikasikan status dari PLC CP1L ini ya. Macam-macam indikatornya itu digunakan untuk menunjukkan status power, status mode operasi, status error, dan status komunikasi USB ya. Nomor 8, lalu nomor 8 ini menunjukkan di daerah terminal. Nomor 8 ini adalah dimana di situ ada terminal power supply, ada terminal ground ya, ada terminal input tadi, blok terminal input ya. Nah ini digunakan untuk menghubungkan power supply ya ke PLC-nya. Kemudian bisa dihubungkan di sana ground ya, ground dari power supply. Kemudian juga kita hubungkan segala suatu perangkat input di terminal yang ada di nomor 8 ini. Jadi bercampur di situ ya. Sini ada terminal supply, nanti kita lihat lebih detailnya di slide berikutnya. Nomor 9 ini menunjukkan apa? Menunjukkan di tempat ada tulisan tadi ya, nama-nama terminalnya. Apakah keterangannya? Kita lihat nomor 9. Nomor 9 ini ternyata adalah indikator input. Jadi ini berupa lampu juga ya, lampu LED khususnya. Lampu LED yang sekalian menunjukkan tulisan di situ. Jadi dia akan menyala ya, LED-nya akan menyala ketika input terminal itu dalam keadaan on ya, dalam keadaan on. Misalkan input terminal tadi di nomor 00 ada tegangan masuk, maka lampu yang ada di tulisan 00 akan menyala. Misalkan di sini ya, di sini ada tulisan 00, terminal 00 berarti yang di nomor 4 1 2 3 4 di sini misalkan ya. Sini. Jika ada tegangan masuk di sini, maka LED di sini menyala. Ya, jadi LED menyala, menunjukkan bahwasanya inputnya aktif, ada yang masuk. Ya, jadi ini juga menunjukkan status dari inputnya. Status dari input sesuai dengan namanya. Kemudian ada nomor 10. Jadi nomor 9 ini semua indikator. Nomor 10 adalah slot board option ya, option. Jadi slot yang bisa digunakan untuk menambah board eksternal
ya yang digunakan untuk board RS232 atau RS422A atau 485 ya. Ini boardnya seperti apa nanti kita lihat di nomor 16 dan nomor 17. Jadi ini merupakan terminal atau board tempat dimana jika kita ingin menambah board tambahan ya, board tambahan, yaitu board tambahan ini khusus untuk board RS232 dan RS422 atau RS485. Di board ini bisa kita tambahkan di situ. Bentuk boardnya nanti di nomor 16 dan 17 ya. Nomor 11 ini apa? Ini ada seperti slot juga, kita lihat nomor 11. Ya, nomor 11 ini adalah konektor ekspansi tadi. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwasanya selain CP1L10 itu bisa diekspansi, maka ekspansinya diletakkan di bagian nomor 11 ini, konektor nomor 11 ini. Jadi digunakan untuk mengoneksikan unit input output ekspansi ya, agar PLC kita ini bisa menambah terminal input outputnya. Misalkan kita menambah terminal input output ini misalkan 14, kita mau jadikan 60 misalkan ya, maka koneksi yang 60 IO tadi itu bisa dihubungkan ke expansion slot nomor 11 ini. Di sini dalamnya ada terminal juga ya, ada expansion slotnya, konektor. Jadi hubungannya di sini kabelnya nanti. Nomor 12 ini sama seperti ini, tapi di sini untuk apa? Kita lihat nomor 12. Nomor 12 itu adalah output indikator ya. Kalau tadi input indikator, sekarang di sini adalah output indikator. Output indikator. Indikator ini akan menyala ketika output terminal itu akan on atau aktif ya. Kecuali untuk terminal output analog. Yang tadi juga lupa saya. Yang tadi akan menyala kecuali untuk input analog. Yang ini akan menyala kecuali untuk output analog ya. Menyala berarti maksudnya adalah dia aktif, ada outputnya aktif ya. Outputnya aktif itu ada logic atau tegangan yang dikeluarkan atau arus yang dikeluarkan. Jadi di sini adalah indikator terminal output ya, akan menyala jika outputnya mengeluarkan sinyal ya. Ini ada tulisan juga di sini, ada COM dan nomor-nomor dari outputnya ya. Dari 0, 00, 01, 02 dan seterusnya. Nomor 13 adalah terminal juga ya, terminal blok untuk power supply eksternal dan output terminal. Jadi ini bisa di sini ada terminal untuk power supply ya. Jadi ini power supply terminal di mana unit ini, power supply ini itu mensuplai tegangan AC, tegangan DC ya, 24 volt. 24 volt. Jadi di terminal itu yang di nomor 13 itu ada dua terminal yang akan mengeluarkan tegangan DC sebesar 24 volt. Di sini tersedia. Jadi ini tersedia, bisa kita gunakan sebenarnya. Untuk apa nanti ya? Tergantung pemakaian. Di sini terminal ada di sini ya, di dua terminal ini. 1, 2. Kita kembali lagi tadi nomor 13 ya. Jadi ini mengeluarkan tegangan 24 volt. Kapasitor maksimumnya adalah 300 mA. Jadi power supply ini dapat digunakan sebagai power supply tambahan lah ya, tambahan untuk digunakan oleh output nantinya ya, atau untuk input device ya. For input device ini untuk
perangkat-perangkat input ya. Kalau seandainya ada perangkat input atau sensor yang menggunakan tegangan 24 volt atau output yang juga menggunakan 24 volt ya, jadi bisa kita ambil di sini tanpa harus menambahkan power supply tambahan ya, tapi ini tegangan 24 bukan 12 dan bukan 5 juga. Kemudian selain itu terminal ini juga memberikan atau tempat dihubungkannya device output. Selanjutnya nomor 14. Nomor 14 ini sepertinya kaitan ini ya, seperti pengait. Ini apa maksudnya? Ini adalah pengait DIN. Ini digunakan untuk memounting atau nanti memasang PLC ini pada panel ya, menggantungkannya atau memasangnya di panel agar tidak bergerak ya. Kemudian nomor 15. Nah, nomor 15 ini apa? 15 ini adalah memori kaset tadi ya. Jadi ini memori kasetnya. Ini digunakan untuk menyimpan data ya. Menyimpan data ya, yang bisa kita simpan datanya, baik itu dari dalam kita ambil datanya ya, atau kita bisa masukkan datanya dari luar. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini kita bisa masukkan di slot di sini ya. Nah, ini bentuknya udah sama ini semuanya. Nih. Dimasukkan ke nomor 1 ini. Jadi bentuknya adalah seperti nomor 15 dan kita bisa menggunakannya dan memasukkannya di slot nomor 1 ini. Untuk menyimpan data-data atau program kita nanti diselamatkan, di backup lah ya. Jika kita ingin membackup program atau data yang ada dalam PLC. Nomor 16 ini apa? Nomor 16 ini adalah ini tadi ya, board tambahan tadi. Jadi boardnya seperti ini. Boardnya seperti ini. Nah, boardnya seperti ini. Ini bisa kita masukkan ke nomor 10 ini, ke sini ya. Ini board tambahan ini. Bisa kita masukkan ke sini. Nomor 17 ini juga board tambahan sebenarnya. Bisa kita masukkan ke slot nomor 10. Jadi nomor 16 ini adalah board RS232. Ini untuk komunikasi keluar serial PLC agar bisa komunikasi dengan komputer atau dengan device yang lain lewat komunikasi serial. Nomor 17 ini apa? 17 ini adalah board RS485 atau RS422 ya. Ini bisa dimasukkan di board nomor 10 tadi. Nah, ini juga untuk komunikasi, tapi komunikasinya lebih jauh ini. Komunikasi serial tapi jaraknya lebih jauh ya. Lebih jauh. Kalau ini jarak pendek mungkin sampai 10 meter, kalau ini bisa sampai 1 km. Nomor 18 ya. 18 ini ya, ini board tambahan juga. Ini adalah penampil ya, atau display LCD. Jadi kita bisa masukkan di konektor atau terminal atau port nomor 10 tadi. Itu board LCD ini bisa digunakan untuk memonitor ya, beberapa macam data atau pertukaran data, atau menyeting tanpa harus membutuhkan CX programmer ya. Itu bisa tampil di LCD ya. Dan ini bisa dimasukkan di board pada slot nomor 10, di slot board nomor 10 ini. Nomor 19 itu adalah Ethernet board ya. Ini berarti digunakan untuk komunikasi keluar melalui port Ethernet atau LAN ya. Dan ini bisa kita masukkan di slot nomor 10 ini. Jadi 4 ini bisa ganti-gantian ya, tidak bisa sekali 4 dimasukkan sini, tidak, tapi satu-satu ya. Mau pakai display kita masukkan sini, kalau mau pakai RS232 display dicabut, pasang RS232 dan seterusnya ya. Nah, ini adalah terminal-terminal fungsi-fungsi, ada part name dari umumnya PLC dari Omron.
Baik, sekarang kita lihat indikatornya ya. Indikator dari lampu indikator yang ada di panel PLC ini. Nah, ini kalau dilihat secara dekat ya, ini ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Ini juga ada 6. Jadi ini di zoom ya. Di zoom sampai ke sini. Ya, jadi indikator-indikator ini diberi nama. Ini ada lampu sebenarnya, lampu ini, lampu LED lah ya. Ini indikator ini lampu, namanya lampu power, lampu indikator run, error atau alarm ini ya, error atau alarm, inhibit, kemudian peripheral ya, dan backup. Nah, ini keterangannya ada di sini. Ini apa sih indikator ini gunanya? Ini kalau seandainya dia menyala ya, dan blinking itu kedip-kedip. Kita lihat yang power ini. Kalau power ini warnanya hijau ya. Jadi lampunya warna hijau. Ini kalau menyala itu berarti powernya on, power PLC-nya on. Kalau tidak menyala berarti powernya tidak ada masuk ke dalam PLC-nya. Yang indikator kedua itu indikator yang dinamakan dengan run, memiliki warna lampunya hijau. Kalau menyala itu menandakan bahwasanya PLC CP1L atau CP1E-nya ini sedang mengeksekusi program ya. Baik itu dia sedang running atau sedang dimonitor. Baik itu dia sedang running ataupun sedang monitoring. Kalau lampunya mati di lampu run ini, maka program pengoperasian programnya itu stop ya, stop ya, atau stop oleh karena ada error yang fatal. Nah, ini hati-hati berarti. Kalau runnya mati, ini berarti fatal ya. Berarti programnya sedang stop, ini tidak berjalan walaupun powernya ada. Jadi programnya nggak dieksekusi ya. Dia harus dicek. Kemudian ada indikator yang namanya error atau alarm ya. Warnanya merah ini LED-nya atau lampunya. Itu kalau menyala, itu berarti kalau menyala ini fatal error ya. Ini ada error yang cukup fatal, atau hardware-nya malah ada yang error. Nah, ini lebih bahaya lagi, berarti hardware-nya rusak nanti. Ini bisa jadi ada kerusakan di perangkat kerasnya. Nah, jadi ini sangat fatal. Ini malah katanya di sini lebih fatal errornya dibandingkan dengan yang green tadi ya, yang run tadi. Nah, kalau dia blinking ini artinya kedip-kedip, ini tidak terlalu fatal ya, tidak terlalu fatal ya, cuma masih ada errornya. Ini berarti ada fault execution terjadi ya, dan nanti CPU-nya PLC-nya bisa continue lah, bisa melanjutkan eksekusinya. Jadi ini tidak fatal ya. Sementara mungkin eksekusi yang error nanti setelah itu dia akan berjalan normal kembali. Kalau lampu error ini padam, not lit, berarti operationnya normal ya. Ini normal berarti, sehat berarti PLC-nya. Jadi tidak terjadi error. Jadi usahakan saja errornya padam ya. Yang kita inginkan adalah errornya lampunya padam. Yang berikutnya adalah lampu INH, inhibit ini. Warna lampunya kuning. Kalau dia menyala, maka output ya off ya. Semua terminal output akan off.
Ya, itu kalau inhibitnya menyala. Nah, berarti semua terminal output di sini off. Ya, output off. Kalau inhibit ini menyala. Kalau tidak menyala berarti operasi atau kerjanya normal ya dari PLC ini. Kemudian ada LED periferal warnanya kuning nanti. Kalau dia kedap-kedip terjadi komunikasi ya, baik itu mengirim dan menerima dari peripheral USB port. Jadi di sini ada USB port tadi ya, di sini ya. Itu kalau misalkan ada komunikasi dengan komputer itu atau yang lain, maka peripheralnya akan blinking, berkedip-kedip. Kalau tidak menyala, ini berarti statusnya lain ya, mungkin tidak ada komunikasi. Yang terakhir LED backup warnanya kuning, itu kalau menyala banyak macam ini ya. Program user parameter data memori data itu sedang ditulis ya atau dibaca dari flash memori dalam ya. Kemudian artinya ada yang lain juga, user program itu parameter data atau default or command itu memori itu sedang ditulis ya. Jadi ini berhubungan dengan transfer antar memori ya, antar memori dalam sama memori luar. Itu nanti lampu backupnya ini, lampu LED backupnya ini akan menyala, LED ya menyala. Jadi ini ada hubungan semua dengan transfer data antar memori ya, baik dalam flashnya, dalam internalnya ada flash memorinya dengan slot memori yang ada di sini, yang kaset memori tadi. Ya, jika tidak menyala berarti tidak masalah, berarti tidak ada komunikasi antar memori. Ya. Kemudian ini cara mounting atau memasang lah ya, memasang PLC pada panel atau di dalam panel. Nah, ini ada DIN-nya tadi, DIN. Terminal DIN tadi, ini katanya di sini tarik DIN-nya, track DIN-nya, pin 1 ya, tarik ke bawah. Kemudian hook, sangkutkan panel belakang dari PLC ini ke DIN track. Nah, ini DIN track ini kalau lihat dari depan seperti ini ya. Kalau di panel listrik itu ada bar lah ya, metal bar, itu ada track, itu bisa disangkutkan macam-macam terminal di sini, termasuk PLC ya. Jadi ini ditarik, kemudian sangkutkan di sini satu, masukkan ke sini PLC-nya, kemudian dorong ya, dorong sehingga dia terkunci. Nah, ini seperti ini ya. Nah, terkunci pada panel, ini dinding panel ya. Ini terakhir push the DIN track mounting, dorong ya DIN-nya tadi, track DIN-nya tadi ke atas, sehingga PLC ini terkunci aman di track ini, metal track ini ya. Kalau sudah dipasang dalam panel nih ya, nah ini harus diperhatikan juga airflow-nya atau aliran udara. Ini misalkan panel ya, maka panel itu kontrol panel ya, ini kontrol panel, maka dia harus memiliki fan. Fan ini nomor 2, ini fan yang menarik udara dari dalam keluar. Kemudian dia juga harus punya jendela lah ya, atau ventilasi agar udara masuk, kemudian sirkulasi udara ditarik lagi oleh fan keluar. Maka dia harus memiliki space atau ruang yang cukup untuk airflow.
Selanjutnya, jika di dalam panel itu terdapat jalur tegangan ya, atau jalur jala-jala tegangan tinggi, itu harus dijarakkan, diberikan interval atau space dari PLC-nya sekitar 20 cm minimal ya, minimal. Ini dia. Ini misalkan jalur tegangan tinggi ya. Untuk apa? Untuk meredam noise. Untuk meredam noise yang akan menginterferensi PLC ini. Jadi, kalau ada jalur, misalkan ini jalur PLN 220 volt, ini harus diberi space kosong untuk menghindari noise yang menginterferensi PLC Omron ini ya. Yang terakhir adalah grounding. Grounding ini penting untuk menghindari apa? Noise juga, termasuk menghindari electric shock atau kesetrum lah panelnya. Panelnya bisa berbahaya jika tidak di grounding dan ada salah satu jalur atau kabel yang memiliki fasa tertempel di panel ya. Dengan adanya grounding ini maka itu bisa dihindari. Menghindari electric shock, termasuk juga menghindari noise. Grounding ya. Grounding ini berarti buminya. Kemudian bagaimana cara mewiring? Oke, tadi mounting itu memasang dalam panel atau mengikatnya di panel. Maka sekarang kita mempelajari bagaimana cara mewiring. Mewiring ya. Nah, mewiring ini kita lihat di sini terminal. Ini kan semua screw ya, atau skrup dan seterusnya. Ini kalau diperbesar, seperti inilah ya. Nah, ini nggak salah seperti ini. Ini yang terminal inputnya ya, terminal input di sini, terminal output di sini. Dan ini bisa kita gunakan skun yang berbentuk lingkaran ini. Ya, baik, kita lihat satu-satu angkanya ini maksudnya apa. Oke. Ini saya perbesar. Di sini ada tulisan L1, L2, COM ya. L1, L2, COM, kemudian 01, terminal 01, 03, 05, 07. NC ini adalah not connect ya, misalkan not connect. NC itu not connect, berarti dia tidak memiliki fungsi di sini. Jadi yang angka ini saja yang memiliki fungsi. 01, 02, 03 ya, 04, 05, 06, 07. Ini contoh ya. Kita lihat nomor 1 ini apa? Nomor 1 ini adalah terminal power supply ya. Ini bisa kita hubungkan terminal ini dengan tegangan sumber 100 sampai 240 volt AC, 50 sampai 60 Hz ya. Inilah tempat dimana tegangan sumber itu dimasukkan ini agar PLC-nya berfungsi. Ya, jadi kita lihat di sini, ini ada sumber tegangan PLN, kita anggap ya. Ini harus menggunakan sebelum masuk ke terminal dari PLC, yaitu terminal L1 dan L2 di sini ya, L1 dan L2 sini, maka kita harus kasih breaker dulu, atau MCB atau MCCB ya, agar aman. Jika terjadi sesuatu bisa kita off-kan secara darurat. Masuk tegangan, dilewatkan ke MCCB dulu, baru kita skrup di terminal L1 dan L2 ya. Nomor 2 ini apa?
Nomor 2 ini LG ya. LG ini difungsikan sebagai ground terminal. Ini untuk apa? Tadi sudah dikatakan bahwasanya grounding itu atau pentanan ini digunakan untuk menfilter noise lah, salah satunya ya. Nah, ini LG ini harus dihubungkan dengan tanah yang ada di atau ground yang ada di gedung. Kemudian juga untuk menghindari electric shock tadi ya, electric shock. Selanjutnya ada, kita kembali ke nomor 3 lagi ya, nomor 3. Nomor 3 ini GR juga, ini ada protective ground terminal juga. Itu digunakan untuk menghindari electric shock juga ya. Ini makanya dihubungkan karena sama, ini dihubungkan dengan LG tadi. Maka di sini dihubungkan saja. Nah, sama-sama sebagai protective ground. Protective ground. Oke. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4 ini adalah crimping ya, terminal crimp atau namanya skun kabel atau sepatu kabel atau wire shoe ya, yang digunakan sebaiknya yang melingkar seperti ini ya, untuk menghindari terlepasnya ikatan yang kita pasang di skrunya ya, ini dan ini untuk menghindari diskoneksi yang tidak disengaja. Jadi gunakanlah yang melingkar ini, nanti dibaut di sini ya, dibaut di sini. Nah, ini ada tips bahwasannya tadi bahwasannya jika kita menghubungkan dengan sumber tegangan tinggi AC, tegangan AC, maka sebaiknya kalau seandainya ada beban atau sesuatu seperti motor yang dihubungkan dengan PLC, motor AC ya, motor listrik yang dihubungkan dengan PLC, sebaiknya power supply-nya dipisahkan dengan power supply yang akan digunakan oleh PLC. Ini diperuntukkan menghindari tegangan drop ya, karena motor itu biasanya memiliki arus starting yang cukup tinggi ya, sehingga nanti jika terminal AC-nya atau terminal ini ya, ini digabungkan, misalkan sumber tegangannya digabungkan dengan sumber tegangan yang dibutuhkan motor, ini bisa mengakibatkan PLC-nya malfunction atau bisa jadi dia terganggu lah sewaktu bekerja, dan ini bisa berbahaya ya untuk proses yang dikendalikan oleh PLC ini. Makanya dari itu, jika ada ada motor ya, motor listrik yang menggunakan tegangan jala-jala juga yang sama, maka ini sebaiknya dipisahkan. Motor ini punya sumber tegangan sendiri, misalkan ini ya yang jauh lah. Ini juga punya sumber tegangan sendiri yang cukup jauh jaraknya dengan motor ini ya, dengan motor. Selanjutnya, kabel itu yang masuk ke PLC sebaiknya dipuntir ya, ini untuk menghindari noise. Baik, yang dipuntir yang mana? Ini yang dipuntir ya. Jadi dua kabel dari tegangan tinggi atau PLN itu dipuntir seperti ini. Nah, ini untuk menghilangkan noise, meredam ya, meredam noise.
Jadi dipuntir baru dihubungkan ke MCB. Ini salah satu metode untuk menindas noise. Ya. Selanjutnya pakailah kabel yang besar ya, untuk agar arus itu maksimal masuk ke PLC. Jadi jangan sampai ada kabel yang isinya tipis, itu kita hubungkan antara tegangan PLN ke PLC kita. Jadi pakailah kabel yang diameternya besar. Ya. Baik, kalau ini sepatu kabel tadi ya, sepatu kabel ini bisa kita hubungkan, ini lingkaran ini dimasukkan skrup. Ya, ini skrup. Ini misalkan skrup. Ya. Nah, ini lingkaran ini sepatu kabel ini. Nah, ya. Ini kabel. Nah, ini skrunya skru yang ini ya. Jadi sehingga kabel yang kita hubungkan keluar itu tidak terlepas dari terminal ini. Makanya direkomendasikan menggunakan sepatu kabel yang melingkar ini. Bentuknya circle ya. Dan selanjutnya kita lihat terminal-terminal yang ada di, lebih dekat lagi ya, ke terminal yang ada di PLC ini. Nah, PLC Omron yang khususnya CP1L ini memiliki terminal input yang terletak di atas ya. Kalau ini bagian atasnya, kalau kita mounting dalam panel ini bagian atas ini. Ya, ini bawah. Itu inputnya ada di nomor 1 ini. Ya, input itu nomor 1. Semua yang ada di sini itu input ya. Termasuk di sini ada masukan tadi dari tegangan tinggi PLN dan COM ya. Kemudian yang outputnya itu di bawah sini. Termasuk ada power supply tambahan di sini tadi, terminal. Yang terminal output. Output terminal itu terletak di bawah, di bottom. Nah, contoh di sini misalkan kalau saya ingin mewiring input, ingin memasukkan sensor atau switch melalui input PLC, bagaimana? Nah, ini caranya begini. Misalkan saja ini switch ya, ini simbol switch. Switch ini saya masukkan, atau saklar ya. Saklar ini digunakan untuk sensor misalkan. Ini sensor 1 atau saklar 1 itu mau saya hubungkan ke PLC, maka dua kakinya, satu kakinya masuk ke terminal. Misalkan terserah lah ini, misalkan di 01 boleh, 03 boleh, atau 00 boleh ya. Satu kaki yang lainnya dihubungkan ke sebuah power supply. Ya, sebuah power supply baik itu baterai ataupun power supply dari adaptor ya. Dimana adaptornya yang positifnya bisa ke sini ya, bisa ke sini, dan negatifnya masuk ke COM. COM ini adalah common ya, common. Ya, ke common. Kemudian switch yang lain itu juga bisa digunakan masuk ke terminal yang lainnya. Itu juga menggunakan baterai yang sama ya, atau sumber tegangan yang sama. Jadi misalkan ini switch pertama, switch kedua, sensor ke satu misalkan ya. Ini bisa kita menggunakan satu sumber tegangan yang sama ya. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, ada 7 misalkan switch yang bisa kita gunakan sebagai device input yang kita bisa pasang di setiap terminal. Selagi terminalnya masih memiliki tempat kosong, maka kita bisa menghubungkannya ke sensor atau device input lainnya. Nah, dengan syarat bahwasanya dia harus memiliki sumber tegangan sendiri ya, baik itu dari baterai atau adaptor. Dan ini baterainya bisa dibalik ya, tadi positifnya di atas, sekarang di bawah. Ini tidak masalah sebenarnya. Ya, yang penting harus masuk ke COM. COM ini adalah tempat jalur bersama ini sebenarnya. Jalur bersama. Coba lihat ini ya, switch ini akan bermuara di tempat jalur yang sama. Nah, semua ujung dari kaki
semua kaki dari switch itu tergabung di tempat yang sama menuju baterai, yaitu menuju COM ya. Dan ini yang satunya lagi itu adalah masing-masing sinyal yang berbeda-beda nanti. Nah, itulah guna COM. COM itu adalah tempat di mana sinyal itu nanti bermuara. Nah, sumber tegangan ini bisa terbalik tidak apa-apa ya. Jadi ini butuh tegangan eksitasi, dia namanya tegangan tambahan untuk untuk memberitahu bahwasanya ada sinyal masuk ke dalam terminal input PLC. Oke, jadi yang memiliki nomor ini berarti sebagai input ya. Sedangkan COM ini tempat di mana sinyal itu akan bermuara ya. Sinyal atau arus itu akan bermuara. Selanjutnya kita lihat di output. Di output ini juga memiliki COM. COM-nya malah lebih banyak ya, COM. Dan ini bisa dihubungkan semuanya. Dan ini COM-nya banyak, ini terpisah. Tapi bisa dihubungkan satu sama lain. Ya. Nah, ini gunanya untuk apa? Misalkan di sini ada lampu tegangan tinggi misalkan. Saya menggunakan lampu tegangan tinggi 220 volt misalkan. Bisa saja saya hubungkan dengan terminal outputnya di 00. Satu kakinya ke lampu, satu lagi ke sumber tegangan 220. Nah, ini ya. Tegangan AC, tegangan DC dibolak-balik bisa. Ya, jadi satu lagi terminalnya ke COM. Nah, ini misalkan tegangan 220 volt AC, tidak masalah ya. Masih tetap bisa diterima oleh terminal inputnya, terminal outputnya. Nah, ini juga lampu misalkan. Ini lampu AC tegangan 220 volt, ini lampu DC misalkan. Lampu DC 12 volt. Ini saya masukkan tegangan DC di sini ya. Nah, tegangan DC di sini. Ini baterai. Nah, tapi COM-nya saya masukkan tempat berbeda ya. Tempat berbeda. Jadi COM-nya ini bisa terpisah, independen. Ya, ini bisa terpisah. Di sini dipisah, saya pisah. Tidak terhubung. Ini tadi tegangan inputnya AC ya, karena lampunya pakai lampu tegangan AC 20 volt. Ini tegangan DC, dia tegangan 12 volt. Maka saya bisa ganti ini menjadi baterai, ini menjadi tegangan AC, ini tegangan DC sumbernya ya. Dan COM-nya berbeda ya, karena ini tidak sama nih, ini tegangan AC, tegangan DC. Kalau seandainya sama-sama AC, maka ini bisa saya gabung. COM ini dengan COM ini bisa saya gabung ya, dengan satu sumber tegangan dengan lampu yang sama 220 volt juga. Ya, jadi kalau ini seandainya lampunya sama 220 volt, maka COM ini bisa saya gabung. Tapi kalau berbeda, ini satu 220 volt AC, satunya 12 volt DC, maka ini kita bisa pisah ya dengan COM yang tidak kita gabung. Ya, dengan terminal output yang berbeda juga. Ya, misalkan di sini saya tambahkan lagi. Ada lampu lagi misalkan. Nah, ini saya kasih baterai baru, tapi pakai COM-nya yang di sini. Ya, bisa juga. Ini plus, ini minus, ya. Atau saya buat satu lagi di sini. Lampu lagi misalkan, terserah lampu atau apa ya, nanti motor bisa juga di sini. Motor yang bisa dikendalikan nanti apa, motor atau apa lagi, atau lampu, atau apalagi yang biasa dikendalikan, misalkan alarm ya, buzzer dan seterusnya, atau nanti ada valve dan sebagainya ya. Nah, ini misalkan ini outputnya yang dikendalikan misalkan motor lah, motor ini motor DC, motor AC. Ini motor DC misalkan, motor DC. Ini saya hubungkan dengan seperti ini. Nah, ini terbalik malah, positifnya di sini ya. Ini saya masukkan ke COM sini. Itu juga bisa. Ya, ini positifnya di sini, negatifnya di sini. Kalau ini tadi positifnya masuk pergi ke lampu, negatifnya masuk ke COM. Kalau yang ini positifnya masuk ke COM, negatifnya atau motornya itu masuk ke terminal output. Tidak masalah, bisa ini ya. Ini bisa dilakukan dan PLC bisa menerimanya.
Nah, kalau kita lihat di sini misalkan secara realnya, kalau kita beli alat-alatnya, ini cara mewiringnya seperti ini. Ini steker ke PLN, saya kasih MCB 1 ya. Kemudian saya kasih switch, saklar, tekan. Ini sumber tegangan baterainya. Ya, ini saya wiring seperti ini tadi. Nah, kalau real seperti ini kalau lampu ya. Nah, lampunya tegangan AC, makanya saya ambil langsung terminal sini. Dan saya hubungkan ke sini, COM-nya di sini ya, bersama-sama dengan COM-nya yang ada di miliknya PLC ya. Maka ini bisa kita lakukan. Ini realnya seperti inilah sambungannya. Ya, ini baterai anggapnya. Sebenarnya baterai ini bisa diganti dengan adaptor misalkan. Anggap sajalah ada baterainya karena mahal, kita ganti adaptor misalkan 12 volt atau yang 5 volt atau yang 9 volt dan lainnya. Ya. Kemudian yang ini juga tidak hanya lampu AC, bisa juga lampu DC dan seterusnya, bisa kita jadikan sebagai device output ya. Nah, misalkan begini, ini COM-nya kan ada di sini satu lagi ya. Nah, bagaimana cara menjalankan pertama kali PLC-nya? Maka prosedurnya seperti ini ya. Prosedurnya seperti ini. Matikan dulu semua komponen output ya, termasuk misalkan yang dikendalikan itu apa? Motor, eskalator dan seterusnya ya. Lampu yang ada di outputnya ini di off-kan semua dulu. Kemudian nyalakan powernya ya. Nyalakan powernya tadi dengan menyalakan MCB-nya tadi, di on kan sehingga daya masuk ke PLC. Tunggu PLC-nya bekerja dulu selama 2 detik untuk inisialisasi. Kemudian baru kita cek indikator powernya atau run-nya itu apakah menyala ya. Kalau menyala berarti normal. Itu dulu pengenalan mengenai hardware dari PLC. Kita nanti membahas bagaimana menggunakan atau membuat software atau programmernya ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.